I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadia dengan NIM 442210253 dari kelas regular weekend HKC222. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum pidana. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian hukum pidana. Pengertiannya ialah hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum pidana ialah sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik, merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgent eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada setiap masanya. Dan hukum pidana juga sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yaitu pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi. Sementara Dr. Abdullah Mabruk An-Najjar dalam diktat pengantar ilmu hukumnya mengetengahkan definisi hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Dan hukum pidana terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama hukum pidana formil dan yang kedua hukum pidana material. Pengertian hukum pidana formil yaitu sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum. Sedangkan pengertian hukum pidana material yaitu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Perbedaan hukum pidana formil dan material yaitu delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik material, delik yang dianggapnya telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dan sumber hukum formil ada 5. Yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensi, yang kelima doktrin. Sedangkan sumber hukum material yaitu ada 3. Yang pertama sumber hukum historis, yang kedua sumber hukum sosiologis, yang ketiga sumber hukum filosofis. Dalam hukum pidana ada suatu adagium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praeva lege poenali. Artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan tersebut yang bisa disebut dengan asas legalitas. Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana ialah yang pertama asas
realitas. Asas kedua, asas nasionalitas aktif. Asas ketiga yaitu asas nasionalitas pasif. Tujuan hukum pidana. Secara konkret, tujuan hukum pidana yaitu ada dua. Yang pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang kedua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari yang pertama hukuman pokok yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Dan yang kedua yaitu hukuman tambahan. Yang pertama pencabutan beberapa hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, yang ketiga pengumuman putusan hakim. Sekian penjelasan hukum pidana dari saya, semoga membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.